warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pedoman transliterasi dan penyerapan. Materi yang akan kami bahas yang pertama pengertian transliterasi, yang kedua penyerapan kata dalam transliterasi, dan yang ketiga prinsip pedoman transliterasi Arab. Materi-materi tersebut akan dibahas oleh Alfian Ridwan, Dwi Soleha, dan Gina Septia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Alfian kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang pertama. A. Pengertian transliterasi. Secara bahasa, transliterasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu transliteration, yang artinya lambang bunyi, fonem atau kata dalam sistem penulisan atau lambang yang ditentukan menurut aturan tata bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan pergantian huruf abjad satu ke abjad yang lain. Dalam pengertian ini, transliterasi hanyalah pengganti sebuah abjad saja, bukan pengganti lambang bunyi. Disimpulkan bahwa transliterasi adalah penulisan atau pengucapan lambang bunyi bahasa asing yang dapat mewakili bunyi yang sama dalam sistem penulisan suatu bahasa tertentu. B. Penyerapan kata dalam transliterasi. Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh, huruf kaf pada Irak, Yakub, Ahlak, Fikih, Kadat, dan Kaidah telah diserap menjadi K, sedangkan pada Al-Quran dan Masjidil Aqsa tetap bentuknya dialih aksarakan sebagai Q atau Q. C. Prinsip pedoman transliterasi. Ditulis berdasarkan alih aksara, transliterasi, dan alih bunyi, transkripsi. Transliterasi ini mengikuti gaya penulisan dalam bahasa Inggris atau untuk keperluan pengurutan abjad. Sedangkan transkripsi lebih banyak penggunaannya dalam bahasa Indonesia yang cenderung memerlukan kata sebagaimana pengucapannya. Pedoman transliterasi yang pertama, sadat atau tasjid. Sadah atau tasjid dilambangkan dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syadat tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syadat itu terletak setelah kata sandal yang diikuti oleh huruf-huruf samsiah. Misalnya, ad-daftar tetapi al-daftar. Yang kedua, ta marbuto. Ta marbuto diatur dalam 3 kategori. Yang pertama, jika huruf ta marbuto berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi ha. Contohnya, mahkamah. Yang kedua, jika huruf ta marbuto diikuti oleh kata benda, isim, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi ha. Misalnya, al-maidah, al-munawwaroh. Yang ketiga, jika huruf ta marbuto diikuti oleh kata benda isim, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi ha. Misalnya, rat atau al-fatah. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari prinsip pedoman transliterasi. Yang ketiga, vokal pendek. Fathah ditulis A, contohnya doroba. Kasroh ditulis I, contohnya fahima. Dhammah ditulis U, contohnya kutiba. Yang keempat, kata sandang alif lam. Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ditransliterasikan menjadi al. Bila didukung huruf komariah ditulis al, contohnya Al-Quran. Bila didukung huruf syamsiah ditulis dengan menggandeng huruf syamsiah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya, contohnya as-sama. Yang kelima, penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis penulisannya. Setiap kata ditulis terpisah, contohnya ahlu as
sunnah. 6. Huruf kapital. Dalam bahasa Arab, tidak dikenal adanya aturan huruf kecil dan kapital. Aturan huruf kapital dalam transliterasi Arab Latin mengikuti pedoman ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD, seperti untuk menulis nama diri, bulan, dan tahun. Penulisan nama diri yang didahului oleh kata sandang atau artikel al, bukan kata sandangnya yang menggunakan huruf kapital, melainkan huruf awal nama tersebut, seperti Al-Ghazali dan Al-Farabi. Yang ketujuh, pemakaian transliterasi dalam kalimat bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi dalam bahasa Arab harus menggunakan huruf miring atau italik. Hal ini dikarenakan kata bahasa Arab tersebut belum disesuaikan dengan ejaan dan lafalnya dalam bahasa Indonesia.